كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. Di tempat ini, tepatnya 3 tahun yang lalu, dengan membawa hati yang tersakiti oleh dunia, pada akhirnya memilih jalan yang mana tidak akan masuk akal bagi mereka yang berinvestasi di dunia. Percayalah akan perkataan orang yang paling terpercaya ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Salah satu nikmat terbesar dari Allah adalah dipertemukannya dengan orang-orang atau keluarga yang juga mencintai Allah dan Rasul-Nya. Keluarga yang sedang berusaha meniti jalan untuk sampai ke tujuannya, Jannatil A'la. Apalah daya seorang pemuda tersebut? Ia pun manusia biasa, juga memiliki hati yang bisa meleleh di saat mendengar nasihat atau ajakan untuk kebaikan. Setelah mendengarkan itu semua, tumbuhlah rasa itu, rasa yang tidak akan bisa dinilai atau dibeli dengan uang dan harta. Semoga ini adalah salah satu bukti Allah ganti dengan yang lebih baik. Songkok Nasional Afda Al-Furqan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a innaka anta 'alimun hakim waghfir lana warhamna innaka anta ghafurur rahim. Allahumma yassir kulla asir wa taysirul asiri 'alaika yassir anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Para pendengar dan pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan nikmat, karunia dan keberkahannya untuk kita semuanya. Kembali lagi di kajian rutin kita di fikih akhlak dan muamalah, ya. Dan tema yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini adalah as-sulhu khair, yaitu perdamaian itu baik, ya, perdamaian itu baik. Alal mas'uli ayusliha baina ra'iyatihi, ya, sebagai seorang yang dia itu pemimpin, ya, baik itu pimpinan yang tinggi maupun pimpinan yang sifatnya bawah, ya, seperti kepala rumah tangga, ya, dia harus yuslih baina ra'iyatihi, ya, dia harus bisa mendamaikan yang di bawahnya, ya, menjadi penengah yang di bawahnya. Kalau nanti yang di bawahnya yang dipimpin itu ada masalah, ya, ada cekcok, ada pertengkaran, maka sebagai seorang pemimpin dia harus bisa mendamaikan keduanya, menjadikan penengah. Wa yu'allif bainahum, dan juga melembutkan di antara mereka. Jadi menjadikan mereka ini menjadi lembut satu sama lain. Ya, setelah sebelumnya mungkin konflik dan pertikaian. Wa yuwafiq qadra juhdihi wastita'atihi, ya,
mencari titik temu sebisa mungkin, ya, sebisa yang dia lakukan sesuai dengan kemampuannya. Jadi seorang pemimpin itu ya dia berusaha bagaimana yang orang yang dia pimpin itu bisa apa? Bisa berdamai, ya, bisa saling kasih sayang, ya, tidak bertengkar. Wal muslihuna bainan nasi yu'tihimullahu ajran 'azima. Orang yang dia itu bisa mendamaikan di antara manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan untuknya balasan yang besar. Ya, pahala yang besar, ganjaran yang besar. Ya, ketika seorang itu bisa mendamaikan dua orang yang dia itu sedang berselisih ataupun bertikai. Na'am, wasulhu khair. Ya, demikian memang. Makanya perdamaian itu adalah baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma sulha." Ya, maka tidak mengapa di antara keduanya, yaitu sepasang suami dan istri itu melakukan perdamaian di antara keduanya. Ya, lalu Allah mengatakan wasulhu khair, yang namanya perdamaian itu lebih baik. Ya, itu lebih baik, ya. Sebenarnya ayat ini berkaitan dengan masalah pernikahan, ya, dengan masalah pernikahan. Ya, lengkapnya ayat ini dikatakan lengkapnya wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Ya, dan jika seorang wanita itu dia khawatir min ba'liha, ya, dia khawatir kepada suaminya, dia mengkhawatirkan suaminya itu khawatir apa? Dia khawatir apa? Nusyuzan. Ya. Nusyuzan, yaitu suaminya sudah mulai nusyuz. Ya. Sudah mulai tidak memberikan hak kepada istrinya. Ya. Sudah mulai tidak memberikan hak untuk istrinya, au i'radun, atau suaminya sudah mulai acuh tak acuh, sudah mulai tidak peduli, sudah mulai tidak perhatian. Ya. Maka di sini kalau dia khawatir seperti itu, ya, maka Allah mengatakan fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Ya, tidak mengapa di antara keduanya, yaitu seorang suami dan istri itu berbicara, cari jalan tengahnya, enaknya bagaimana. Ya, enaknya bagaimana. Dan Allah mengatakan wasulhu khair, dan sulh itu, perdamaian itu lebih baik daripada sampai rumah tangga itu pecah, ya, berantakan, atau sampai terjatuh sampai jatuh talak. Ya, itu lebih baik, ya, kita melakukan perdamaian daripada harus sampai menjatuhkan talak. Ya, wa uhdiratil anfusus syuh. Ya, lalu Allah mengatakan di sini yang namanya tabiatnya manusia itu adalah pelit. Manusia itu tidak mau merelakan haknya. Ya, merelakan haknya. Ya, jadi tabiatnya manusia itu pengen semua haknya itu dipenuhi. Ya, karena memang tabiatnya manusia itu pelit terhadap haknya. Ya. Wa in tuhsinu, ya, jika kalian itu berbuat baik, ya, memperbaiki diri, ya, memperbaiki pergaulan dengan istri. Jika kalian itu melakukan perbaikan dengan istri, melakukan pergaulan yang bagus dengan istri, watattaqu, ya, dan memelihara diri dari sikap nusyuz, ya, tidak mau memberikan hak seorang istri, atau bersikap tidak acuh tak acuh terhadap istrinya, ya, mau memelihara diri dari perbuatan yang seperti itu, ya, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tahu
ya terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya. Disebutkan di dalam riwayat Bukhari ya tentang sebab turunnya ayat ini. Ya. Yaitu wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan. Ya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah, ya. Beliau menyebutkan tentang sebab turunnya ayat ini. Aisyah mengatakan, qalat wa hiyal mar'atu takunu 'inda ar-rajuli. Ya. Yang disebutkan wanita di situ itu adalah seorang wanita yang dia itu di sisi seorang laki-laki, yaitu suaminya. La yastakthiru minha, yang mana suaminya itu sudah la yastakthiru minha, sudah tidak mau memperpanjang hubungan dengan istrinya. Jadi apa? Suaminya ini sudah tidak minat, sudah hilang rasa sayangnya atau cintanya dengan istrinya. Ya, fayuridu talaqaha, dan dia berniat apa? Untuk mentalak istrinya. Wa yatazawwaju ghairaha, dan menikahi wanita lain. Fataqulu lahu, lalu istrinya itu berkata kepada suaminya, amsikni, ya tahanlah saya, maksudnya itu jangan jadi diceraikan, wala tutalliqni, dan jangan diceraikan. Jadi ditahan, dipertahankan, ya jangan diceraikan aku. Thumma tazawwaj ghairi, ya kemudian silahkan ya menikah dengan wanita lain. Jadi apa? Menikah lagi, silahkan. Ya. Jadi apa? Di sini istrinya itu memberikan apa? Memberikan izin kepada suaminya untuk menikah lagi. Ya, tidak mengapa sampai menikah lagi, tapi jangan sampai apa? Saya diceraikan. Fa anta fi hillin minan nafaqati alayya wal qismati li. Ya. Lalu ditawarkan kepada suaminya di sini, ya, kamu itu boleh apa? Boleh untuk bebas, untuk tidak apa? Memberikan nafkah ataupun memberikan jatah malam, ya, tidur kepadaku, ya. Jadi di sini, ya, ketika seorang wanita itu sudah mengetahui, ya, merasa bahwasanya suaminya itu sudah apa itu sudah tidak suka dengan dirinya, ya entah itu karena mungkin sudah tua atau mungkin karena masalah yang lainnya, ya maka di sini seorang wanita menawarkan kepada suaminya supaya dia itu tidak diceraikan. Ya silahkan suaminya itu untuk menikah kembali, ya nanti untuk urusan nafkah apa itu dikurangi, tidak masalah, untuk jatah tidur juga tidak masalah, dikurangi. Maka di sini apa? Dia apa itu mengurangi haknya, menggugurkan sebagian haknya yang harusnya itu kewajiban seorang suami. Tujuannya adalah apa? Supaya suaminya itu tidak sampai menceraikan dirinya. Inilah yang dinamakan dengan as-sulh. Jadi perdamaian. Cari jalan tengahnya, gimana caranya supaya suaminya itu tidak sampai menceraikan dirinya. Ya, tidak sampai menceraikan dirinya. Jadi boleh ya memberikan apa itu penawaran tersebut kepada suaminya, ya apabila suaminya itu apa sudah tidak tertarik lagi dengan istrinya, ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai solusi, ya, yaitu dengan cari perdamaian. Jadi bukan perceraian itu adalah solusi yang pertama yang diambil, tapi perceraian itu adalah solusi yang paling terakhir, ya apabila solusi-solusi yang lainnya itu tidak bisa ditempuh, ya. Kita tahu bahwasanya ayat ini turun, ya, pada kasus atau kejadian yang khusus, ya, tapi yang dijadikan sebagai ibrah, ya, yang dijadikan sebagai pelajaran bahwasanya lafadznya ini umum, ya, perdamaian itu umum, bisa mencakup berbagai masalah, bukan cuma
masalah rumah tangga, ya, sehingga apa bisa diterapkan di masalah-masalah yang lain, ya. Idzan fasulhu khair, yang namanya perdamaian itu ya baik, ya, kama qala rabbuna subhanahu, sebagaimana tadi yang sudah kita bacakan tentang firman Allah, khairun minal fitani wal masyakil wal qalaqil, ya, yang namanya perdamaian itu lebih bagus daripada apa, daripada fitnah, muskilah, ya, masalah, qalaqil, keguncangan, ya, daripada kita itu bikin bikin masalah, bikin fitnah, ya, lebih baik kita berdamai, ya. Khairun minad dhaghain wal adawati wal ahqad, ya, itu lebih bagus daripada apa, daripada saling benci, saling dendam, saling musuhan, saling dengki, ya. Itu lebih bagus kita untuk berdamai daripada harus kita itu saling membenci, saling cemburu dan yang lainnya. Khairun minal qati'ati wal baghi wat tadaburi wat tala'un, ya. Itu lebih baik, jadi perdamaian itu lebih baik daripada kita itu memutus tali silaturahim, ya, saling membenci, saling membelakangi, ya, saling melaknat, ya, saling berkata buruk, ya. Terus khairun minat talaqi wa khairun minal firaqi wa khairun minasyiqaq, ya, minasyiqaq, ya. Dan itu lebih bagus, ya, daripada harus menempuh solusi talak, daripada harus berpisah, ya. Jadi apa? Itu lebih baik kita tempuh perdamaian. Kalau memang masih bisa berdamai, kenapa tidak, ya? Itu jalan yang terbaik ketika kita itu melakukan interaksi dengan orang-orang di sekitar kita, ya. Jadi jangan sampai interaksi kita itu, ya, selalu berakhir buruk, ya. Setiap interaksi mungkin kita itu ada gesekan, ada masalah, ya, tapi setidaknya akhirnya itu ditutup dengan kebaikan. Jadi sebisa mungkin jangan sampai gesekan-gesekan yang terjadi itu menjadikan diri kita itu menjadi buruk, ya. Sebisa mungkin kita damaikan, kita carikan jalan tengahnya sehingga tidak sampai memperparah keadaan. Wat tadaburu wat tabaghudu wat tahasudu wat tahajur. Tadabur, saling membelakangi karena memang tidak mau ngomong. Wat tabaghud, saling membenci. Wat tahasud, dan saling hasad, dengki. Wat tahajur, yaitu saling menghajar, yaitu saling buang muka. Wat taqatu, saling memutuskan silaturahimnya, saling memutuskan hubungan. Wasyahna, dan saling bertengkar. Kullu dzalika madmum wa mamqut. Semua itu perbuatan yang seperti itu adalah perbuatan yang tercela, ya. Itu semuanya adalah perbuatan tercela. Jadi ketika kita itu saling membenci, kita itu saling hasad, ya, kita saling menjauhi, ini justru ini akan justru memperburuk hubungan, ya, memperburuk hubungan, ya. Dalam sahihain, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari riwayatnya Abu Hurairah, Rasulullah SAW itu bersabda, iyyakum wadhanna, ya, hati-hatilah dengan yang namanya dhon, ya, prasangka, ya. Ketika kita itu punya prasangka kepada teman, ya, sebisa mungkin itu ditepis, dicari kejelasan, ya. Jangan sampai diperturutkan, karena itu akan membawa kepada keburukan. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Yang namanya prasangka itu akdzabul hadits, ya. Itu merupakan ucapan yang paling dusta. Jadi ketika ada perasaan seperti itu, ya, prasangka kepada teman kita yang kurang baik, atau kepada keluarga, tetangga, dan ataupun yang lainnya, ya, orang yang punya hubungan dengan kita, maka sebisa mungkin itu ditepis, ya, ditepis. Karena apa? Karena Nabi mengatakan di sini akdzabul hadits, ya, itu merupakan ucapan yang paling dusta. Berarti apa? Itu adalah ucapan yang sangat-sangat tidak bisa kita percaya,
sangat-sangat tidak bisa kita jadikan landasan untuk menghukumi saudara kita. Ya. Jadi kalau cuma sekedar prasangka, mungkin begini, mungkin begitu, mungkin begini, nah, jangan dijadikan itu sebagai landasan. Ya, untuk kita itu menghukumi, menghakimi saudara kita. Ya. Karena Nabi mengatakan di sini akdzabul hadis. Ya. Jadi itu nggak bisa kita percaya sama sekali. Ya. Nggak bisa kita jadikan sebagai landasan ataupun dasar. Ya. Wala tahassasu. Ya. Larangan yang berikutnya adalah kita itu nggak boleh apa tahassasu. Ya. Kita nggak boleh tahassasu. Ya. Yaitu apa? Mendengarkan apa? Cari-cari, curi-curi dengar. Nah, itu tahassasu itu adalah kita itu jangan curi-curi dengar, ya. Jadi ada omongan begini di kuping, ya, suka nguping-nguping, ya, pembicaraan orang. Nah, ini, ya, korek-korek informasi. Nah, ya, jangan tahassus, ya, itu nggak boleh seperti itu. Dan juga apa? Wala tajassus. Nah, ini cari-cari kesalahan orang, ya, cari-cari kesalahan orang, nggak boleh kita seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah wala tanafasu, dan juga jangan apa tanafasu. Ya, tanafasu. Apa itu tanafasu? Saling apa itu berlomba-lomba apa untuk mendapatkan dunia. Ya, senggol-senggolan. Makanya di sini apa itu orang itu ambisinya luar biasa. Ya, dalam masalah dunia itu sampai apa menghalalkan berbagai cara hanya untuk apa? Tanafus. Ya, menang-menangan dalam masalah dunia. Ya, jangan lakukan itu. Ya. Dan juga wala tahasadu. Jangan saling menghasad, jangan saling dengki. Ya. Wala tabaghadu, dan juga jangan saling membenci. Ya. Jangan saling membenci, jangan saling kesal, ya. Karena ini akan merusak hubungan. Ya. Dan juga apa? Wala tadabaru, ya. Dan juga jangan saling membelakangi, ya. Tidak tegur sapa, ya. Tidak sudah apa itu, sudah buang muka. Ya. Tapi apa yang diperintahkan oleh Nabi? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya, jadilah hamba Allah yang dia itu apa? Saling bersaudara. Ya, saling saudara. Ya. Sebagaimana saudara kita itu bisa berbagi, sebagaimana saudara kita itu bisa memaklumi, sebagaimana saudara itu kita bisa apa? Bergandengan tangan. Ya, demikianlah kita kepada saudara kita. Ya. Dalam kita itu bersikap dan kita itu berinteraksi dengan mereka. Ya. Ketika ada masalah, ya kita apa itu rundingkan bersama, ya. Kita cari jalan tengahnya, ya. Jangan cuma disimpan di dalam hati, lalu lama-kelamaan menjadi hasad, kelama-kelamaan nanti menjadi apa? Menjadi benci, ya. Lalu lama-kelamaan pun apa? Sikap pun berubah dan saling menjauhi, ya. Dalam hadis yang lainnya pun juga, ya, dari hadisnya Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW pun juga bersabda, la tabaghadu, jangan kalian itu saling membenci, wala tahasadu, dan juga jangan kalian itu saling hasad, ya, saling dengki, wala tadabaru, dan juga jangan kalian itu apa? Saling membelakangi, ya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya. Jadilah hamba-hamba Allah itu yang saling ikhwan, ya, menjadikan saudaranya itu ikhwan, saudara. Ya. Wala yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Ya, tidak halal bagi seorang muslim itu dia itu sampai menghajar, ya, menjauhi saudaranya, tidak mau salam, tidak mau sapa, tidak mau tegur, dan yang lainnya itu lebih daripada 3 hari. Ya. Lebih daripada apa? 3 hari. Nabi SAW itu memberikan waktu
3 hari. Karena yang namanya perasaan, ya, luka, ya, memang untuk meredamnya butuh proses. Tapi setidaknya jangan sampai lama-lama. Ya, Nabi hanya memberikan waktu sampai 3 hari. Ya. Setidaknya itu ketika kita itu apa? Terluka perasaannya, terluka hatinya, ya. Janganlah sampai itu lebih dibawa sampai berbulan-bulan. Ya. Sampai berpekan-pekan ataupun bahkan sampai bertahun-tahun. Ya. Sampai bertahun-tahun. Ya. Sebisa mungkin, ya, minimalkan, redam itu semuanya. Ya. Sehingga kita itu tidak banyak merusak hubungan. Ya. Kalau kita itu hubungan dengan fulan, rusak, terus kita hubungan dengan siapa? Ya. Di setiap hubungan itu pasti ada gesekan. Ya. Di setiap hubungan itu pasti ada gesekannya. Ya. Tidak semua hubungan itu akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ya. Terluka itu pasti. Kecewa itu mungkin ada, ya. Tapi jangan sampai itu, ya, dipendam terus menerus, ya, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau sampai bertahun-tahun. Ya. Jadi Nabi SAW memberikan waktu, ya, 3 hari. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Ya. Dalam hadis yang lainnya, dari hadisnya Abi Ayyub, ya, Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin." Ya, tidak halal, ya. Di sini Nabi mengatakan gak halal seorang muslim itu yang dia itu menganggap saudaranya itu adalah sebagai saudara, dia sampai menghajar saudaranya, tidak tegur sapa, tidak salam, lebih daripada 3 hari. Ya. Yaltaqiyani, padahal mereka berduanya itu biasanya apa? Saling bertemu. Fayuridu hadha wa yuridu hadha. Ya. Tapi apa? Yang ini bisa biasanya sapa dengan ini, yang ini biasanya, tapi apa? Saling apa? Saling buang muka. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Yang paling baik di antara keduanya itu adalah yang bisa memulai salam pertama kali, yang bisa sapa pertama kali. Ya, menunjukkan bahwasanya kita itu apa? Siapa yang pertama kali bisa untuk meredam perasaannya, ya, menyingkirkan perasaan hatinya, dan mendahulukan rasa persaudaraannya, ya, sehingga dia bisa memulai untuk apa? Hubungan yang baru, maka inilah orang yang terbaik. Ya, makanya Nabi mengatakan ni wa khairuhum alladzi yabda'u bis-salam. Yaitu orang yang dia itu bisa apa? Memulai salam. Ya. Jadi dia itu bisa apa? Bisa move on, bisa duluan. Ya, bisa membuka lembaran baru. Ya. Jadi tidak apa? Tidak terbelenggu dengan masa lalu. Ya, dulu dia pernah begini, begitu, nggak akan pernah selesai. Ya, tapi yang bisa membuka lembaran baru, mulai dengan salamnya, mulai dengan sapanya, inilah yang terbaik. Ya, bukan berarti apa di sini tidak mengerti perasaan. Iya, makanya kan diberikan waktu. Ya, ya, tapi setidaknya itu, ya, waktu itu harus apa? Jangan terlalu lama. Makanya Nabi kan tidak memberikan waktu terlalu lama. Ya, berikan waktu terlalu lama. Ya, maka di sini kita belajar, ya, bagaimana kita itu mengendalikan perasaan itu. Ya, jangan sampai perasaan itu berlarut-larut. Ya, menjadikan diri kita ini apa? Terbelenggu dengan apa? Dengan berbagai penyakit, ya, hati. Ya. Padahal apa? Keutamaan persaudaraan itu lebih besar daripada apa? Kita itu apa? Mementingkan perasaan kita, ya, yang mana di situ akan dipermainkan oleh syaitan. Ya. Dalam hadis sahih
Muslim, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW itu bersabda, ya, yang di sini akan menjelaskan, ya, bagaimana keutamaan ketika seorang itu bisa membuka lembaran barunya, ya. Jadi dia itu bisa apa? Bisa mengalahkan perasaannya, ya. Bukan hanya terbelenggu dari perasaan. Di sini Rasulullah bersabda, tuftahu abwabul jannah. Pintu-pintu surga itu akan dibuka yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Ya. Jadi pintu surga itu akan terbuka pada hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin. Dan setiap hamba itu, ya, akan diberikan ampunan. Hamba yang bagaimana? La yusyriku billahi syai'a. Ya, seorang hamba yang dia itu tidak melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Ya. Illa, ya, ada pengecualiannya. Illa rajulan, kecuali orang yang dia itu apa? Kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Ya. Seorang yang dia itu apa? Ada permusuhan, ada masalah. Ya. Ada permusuhan dengan saudaranya. Ya. Jadi di sini dia apa? Tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu Allah siapkan di setiap hari Senin dan hari Kamis. Ya. Allah bukakan itu. Ya. Apakah di sini, ya, kita lebih apa? Lebih mementingkan perasaan, ya, dibandingkan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita harapkan. Ya. Hanya gara-gara kita mementingkan satu perasaan, ya, kita terlewatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini kita berpikir, ya, ya, untuk segera apa? Segera kita itu buka lembaran baru. Ya. Jangan kita itu terbelenggu dengan masa lalu itu. Mudah untuk apa itu kita berdamai. Nah, ya. Fayuqal, maka dikatakan di sini, anziru hadaini hatta yastaliha. Ya. Tangguhkan untuk dua orang ini. Jadi mereka nggak jadi diampuni. Hatta yastaliha, sampai keduanya itu mau berdamai. Nah, bayangkan itu. Ya. Sampai keduanya mau berdamai. Di sini diulang sampai 3 kali. Tunggu, ya, sampai keduanya itu mau berdamai. Tunggu sampai keduanya itu mau berdamai. Jadi kedua orang Muslim yang dia itu apa? Saling bertengkar, ya, saling benci, ya. Sesungguhnya ini, ya, bukanlah jalan yang terbaik, ya, bukanlah solusi yang terbaik. Ya. Menunjukkan bahwasanya kalau kita itu bisa berdamai, bisa bergandengan tangan, bisa buka lembaran baru, ya, maka itu akan menjadikan apa? Keberkahan untuk kedua belah pihak. Ya. Daripada harus apa? Saling menyakiti, ya, saling benci, ya, nggak akan ada selesainya, ya, nggak akan ada selesainya. Bahkan itu bisa menutup yang namanya apa? Pintu maghfirah, ya, pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini perlu kita apa? Kita perhatikan yang seperti ini. Ya. Menunjukkan bahwasanya yang namanya perdamaian itu baik. Ya, perdamaian itu baik. Allah sendiri yang mengatakan wasulhu khair. Ya. Allah mengatakan apa? Wasulhu khair, perdamaian itu baik, ya. Ya, bagaimanapun apa itu permasalahannya, ya, bagaimanapun masalahnya, ya, sebisa mungkin kita tempuh damai, ya, kita buka lembaran barunya, ya, sehingga kita apa tidak menjauhkan diri ini dari yang namanya maghfirah, ya, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Sesungguhnya apa, saling benci itu tidak keren, ya, tidak bagus. Ya. Mungkin banyak digambarkan bahwasanya apa, saling membenci, ya, itu digambarkan sebagai apa, sebagai suatu hal yang apa itu, balasan yang bagus. Kalau kita membenci orang ini, inilah solusinya. Salah. Ya, kita banyak apa itu digambarkan bahwasanya saling benci, ya, akan menumbuhkan saling romantis, ya, hubungan akan menjadi apa, baru dan yang lainnya. Ya, ini gambaran-gambaran yang salah, ya, yang sering mungkin apa dicekokkan atau dimasukkan ke generasi-generasi muda sekarang. Ya. Sehingga apa, mereka itu sulit untuk berdamai, ya. Sulit untuk membuka diri, sulit untuk membuka hati, ya. Sulit untuk move on, ya. Membuka lembaran baru, ya. Terbelenggu dengan masa lalu, ya. Karena memang belum terbiasa, ya, belum terbiasa. Sudah terbiasa dengan apa itu, dengan model gambaran-gambaran dari apa, dari mungkin dari film-film yang apa itu, yang menggambarkan bahwasanya apa, saling membenci, saling benci itu adalah membalas, ya, cara untuk membalas yang baik, ya, padahal nggak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Kita pilih apa itu, perdamaian, kita pilih jalan tengahnya, kita pilih untuk bisa membuka hati, ya. Maka disitulah Allah akan berikan yang namanya maghfirah, ya. Dan kita ingat bahwasanya apa, setiap hubungan itu, ya, dengan manusia, ya, itu sangat erat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka ketika hubungan kita bermasalah dengan manusia, ya, maka seharusnya yang paling pertama kali kita itu lihat adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu buruk, ya, atau kurang, maka bisa dipastikan hubungan kita dengan manusia pun juga seperti itu. Ya, makanya kita sulit apa itu untuk membuka diri, sulit untuk apa itu berdamai. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, karena memang kita itu apa? Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak baik, ya, tidak baik. Maka di sini perlu kita perhatikan kembali hubungan kita dengan Allah, ya, sehingga kita bisa apa? Bisa membuka diri, bisa berdamai dengan orang-orang yang dia itu apa? Punya masalah dengan diri kita. Ya, dan perlu diingat bahwasanya apa? Jangan sampai apa? Berlama-lama kita itu apa? Sakit hati. Ya, jangan berlama-lama kita itu sakit hati, terbelenggu dengan apa? Perasaan. Ya, yang mana itu akan menyiksa diri kita, ya, menutup banyak kebaikan dari apa itu? Diri kita. Ya. Bukan cuma apa menjadikan kita semakin sakit, ya, tapi juga apa? Juga akan memberikan masalah pada orang-orang yang di sekitar kita. Ya. Baik. Di antara ayat apa itu, ada beberapa ayat juga yang menganjurkan kita itu untuk berdamai. Ya. Ada beberapa ayat. Di antaranya adalah ya, di surat Al-Hujurat ayat 9 sampai 10, ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika di sana itu ada dua kelompok dari orang yang beriman, mereka itu saling berperang, ya, saling berperang. Ini berarti apa? Masalahnya sangat besar sekali, sehingga orang itu sampai berperang, sampai apa? Saling membunuh, menunjukkan perkara yang dihadapi itu perkara yang besar. Nah, sampai perkara yang sebesar ini saja
Allah Subhanahu wa ta'ala itu masih menyarankan apa? Fa aslihu bainahuma. Ya, damaikan keduanya. Ya, damaikan keduanya. Ya, menunjukkan bahwasanya apa? Kalau ya perkara yang sebesar ini saja ya itu disuruh untuk berdamai, apalagi perkara yang di bawah itu. Ya. Hanya gara-gara apa? Salah naruh mungkin. Ya. Gara-gara lupa mengembalikan barang mungkin. Ya, atau gara-gara belum bayar mungkin. Ya. Ini kan seharusnya perkara-perkara yang di bawahnya seharusnya lebih bisa untuk didamaikan. Ya. Lebih bisa untuk didamaikan, lebih layak untuk berdamai. Ya. Fa'in bagot ihdahuma alal ukhra. Ya. Jika salah satu kelompok itu ya, berlebihan, ya, nggak mau damai, ya, berbuat zalim, faqatilul lati tabghi. Ya. Maka apa? Perangi. Ya. Jadi apa? Menunjukkan bahwasanya apa? Perdamaian itu, ya, damai itu, ya, damai itu ternyata juga apa? Bukan berarti damai itu dengan cara yang lembut, ya, ya, damai itu dengan cara yang lembut, ya, bisa juga apa? Ada sedikit keras di situ, ya, karena tujuannya adalah untuk melunakkan orang yang belum bisa paham, ya, melunakkan orang yang dia itu belum bisa paham, ya. Karena memang apa? Karakter dan sifat manusia itu beda-beda. Ya, ada orang yang dia itu diajak damai, diomongin sedikit gampang. Tapi ada juga orang yang dia itu apa? Sudah diomongin baik-baik, ya, tapi apa? Belum paham-paham juga, masih apa? Kekeh dengan keinginannya, kekeh dengan egonya. Maka di sini butuh apa? Butuh sedikit ya, ketegasan, ya, supaya apa? Supaya dia bisa mengerti, ya. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, ya. Maka disuruh diperangi yang zalim tadi, yang nggak mau damai, sampai dia itu mau kembali kepada jalan Allah Subhanahu, perintah Allah, yaitu untuk apa? Berdamai, ya. Fa in fa'at, ya. Ketika apa? Kelompok tersebut itu mau kembali, fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Maka di sini apa? Disulah, diperbaiki, didamaikan dengan cara yang adil. Ya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai orang-orang yang dia itu apa? Berbuat adil. Nah, di sini Allah melanjutkan, innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, sungguhnya seorang mukmin itu dia itu bersaudara. Ya, dia itu bersaudara. Ya, sebagaimana saudara kita itu apa? Terkadang ada apa? Ada masalah kan sama saudara kita. Ya, cara kita itu tengkar dan ini. Tapi apa? Setelah itu apa? Kita bisa rujuk kembali. Ya, kita bisa apa? Bisa jabatan tangan kembali. Nah, seharusnya seperti itu. Ketika kita itu apa? Dengan saudara kita semuslim. Ya. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah saudara kalian itu, sesama muslim itu. Ya. Kalian ini muslim, ya. Anggaplah itu saudara kalian, sehingga kalian itu bisa apa? Bisa untuk saling berdamai. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah. Ya, niscaya kalian akan apa? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat yang lainnya juga di surat Al-Anfal, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan apa itu? Wa aslihu dzata bainikum. Ya, damaikanlah orang yang ada di sekitar kalian, ya. Di antara kalian itu berdamailah di antara kalian. Jadi ketika kita ada masalah, ya damailah. Ya. Ya damailah. Bukan berarti apa kita itu enggak sakit hati. Tetap kita mungkin apa kalau ada masalah ya kita tetap sakit hati, ya. Tapi setidaknya itu jangan sampai kita itu terlalu dipermainkan perasaan, ya, dipermainkan perasaan, ya.
sehingga menutup akal sehat kita, dan kita itu lupa di sana itu ada yang lebih baik. Ya. Allah mengatakan khair itu lebih baik. Ya, ada yang lebih baik, yaitu apa? Damai, kita jadi saudara, kita jalan bareng-bareng, kan gitu. Terus juga di ayat yang lainnya, di surat An-Nisa 114, la khaira fi katsirin min najwahum. Ya, tidak ada baiknya ya di kebanyakan ucapan kalian, ya, perbincangan kalian, kecuali apa? Kecuali orang yang man amara bis shadaqah, orang yang dia itu apa? Memerintahkan untuk melakukan sedekah, au ma'rufin, atau melakukan kebajikan, au islahim bainan nas, atau orang yang dia itu berbicara untuk mendamaikan seseorang, ya, mendamaikan manusia. Ya. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Ya, barang siapa yang dia itu melakukan hal tersebut, ya, merintahkan yang kebajikan, merintahkan untuk sedekah, lalu apa? Mendamaikan manusia, orang yang melakukan hal tersebut, ya, ibtigha'a mardatillah, dia mengharapkan wajah Allah, ya, maka dia apa? Fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka Allah akan berikan kepadanya apa? Ganjaran yang besar. Ya, ganjaran yang besar. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala itu tidak apa? Tidak menentukan suatu ganjaran, ya, tidak menentukan suatu ganjaran, menunjukkan bahwasanya ganjaran itu benar-benar besar. Ya, benar-benar besar. Yang Allah siapkan untuk orang-orang yang dia tuh mau berdamai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia dahulukan perintah Allah daripada perasaannya dia sendiri. Ya, dia dahulukan perintah Allah, seruan Allah, daripada dia itu apa? Terbelenggu oleh masa lalunya, perasaannya, ya. Karena dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Inilah seorang muslim. Ya, inilah seorang muslim. Ya. Dia itu dahulukan perintah Allah. Dia dahulukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melakukan perdamaian, menjadikan saudaranya itu sebagai ikhwah, saudara, ya. Bukan disakiti, bukan dianukan, ya. Jadi apa? Di sini apa? Kita sampingkan perasaan kita, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga apa itu? Nabi SAW, prakteknya Nabi SAW, ya. Ya. Nabi SAW juga apa? Berusaha untuk apa? Mendamaikan manusia. Berusaha. Nabi SAW pun juga berusaha, ya, mendamaikan manusia. Ya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari hadisnya Sahal bin Sa'ad, anna nasan min bani Amr ibn Auf kana bainahum syai'un. Ya. Ada sekelompok manusia dari Bani Amr bin Auf, ya, di antara mereka ada sesuatu, ya cekcok, ya, di antara mereka dari Bani Amr bin kaum Bani Amr bin Auf. Fa kharaja ilaihimun nabi fi unasin min ashabihi yuslihu bainahum. Ya, jadi Nabi SAW itu apa? Mendatangi mereka untuk apa? Yuslihu bainahum, ya, untuk mendamaikan mereka. Fahadaratis shalah, ya, lalu waktu sholat pun tiba. Walam ya'tin nabi, ya, dan Nabi pun tidak apa? Tidak datang. Fa'adzana Bilalun bis salati walam ya'tin nabi. Lalu Bilal pun apa? Bilal pun azan, ya, untuk sholat, atau mungkin qomat di sini, iqamah, ya, iqamat untuk sholat. Tapi Nabi SAW pun juga apa? Belum datang. Faja'a ila Abu Bakar, ya, lalu didatangilah Abu Bakar. Faqala inna Nabi SAW habasa waqad hadaratis salat. Ya, Nabi SAW itu nggak mau keluar, ya, padahal waktu sholat sudah apa? Sudah datang. Ya, jadi dilaporkan kepada Abu Bakar. Ya, Rasulullah kemana ini? Ya, kok nggak keluar-keluar padahal waktu sholat sudah datang. Fahallaka anta umman nas, ya, lalu mereka mengatakan fahallaka anta umman nas, ya, bagaimana bila engkau itu apa? Mengimami manusia, ya, mengimami manusia, ya. Jadi Nabi SAW, ya, ya,
saking seriusnya dalam apa itu mendamaikan manusia, ya. Sampai di sini apa? Sampai berbuat seperti ini, ya. Supaya orang itu punya perasaan bagaimana sih, ya, sudah berusaha, ya, didamaikan, ya. Tapi kadang memang manusia seperti itu, ya. Begitu juga dalam hadis yang lainnya, ya, an ahla Quba iqtatalu hatta taramu bil hijarah, ya. Ya. Begitu juga ada penduduk Quba, ya, mereka itu saling bertengkar sampai saling lempar apa? Lempar batu, ya. Maka apa? Fa'ukhbirun Rasulullah bidzalika. Nabi pun dikabari hal tersebut. Lalu Nabi mengatakan idhabu bina nuslihu bainahum. Ya. Ayo kita pergi bersama, kita damaikan mereka, ya. Jadi begini Nabi SAW ketika dikabari ada apa itu? Ada sahabatnya yang dia itu apa? Bertengkar, ya. Nabi mencoba untuk apa? Mendamaikan. Ya, Nabi mencoba untuk mendamaikan, ya. Jadi inilah sikap Nabi kita yang harus kita contoh. Ya, ketika ada orang yang dia tuh saling tidak sapa, ya, saling benci, ya, atau saling gaduh, ya, kita berusaha untuk apa? Kita damaikan. Ya, bukan kita tonton, ya, atau kadang kita videokan, atau kadang kita viralkan, ya. Itu nggak perlu, ya. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Bagaimana kita itu berusaha untuk menjadikan mereka ini apa? Berdamai. Ya. Menjadikan mereka ini bisa mengesampingkan perasaannya dan merajut persaudaraan kembali. Ya. Inilah yang diinginkan apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin demikian yang bisa kita bahas di pertemuan kita kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan dakwah.